warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Meila Salsabila dengan NPM 022723111019. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas A program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berikut ini penjelasannya. Nah, Bank Indonesia atau BI telah mengambil berbagai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih inklusif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan produk serta layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip syariah. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah antara lain yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, regulasi dan kerangka hukum yang kuat. Salah satu fokus utama Bank Indonesia adalah menciptakan kerangka regulasi yang mendukung perkembangan perbankan syariah. Nah, beberapa regulasi kunci yang telah diterbitkan adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini adalah landasan hukum bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan syariah, termasuk jenis produk, tata kelola, dan mekanisme pengawasan. Selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa PBI yang relevan untuk mendukung implementasi perbankan syariah. Misalnya, PBI tentang kebijakan moneter berbasis syariah, instrumen likuiditas, dan pengelolaan risiko di bank syariah. Selanjutnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan dalam penerapan prinsip syariah di sektor keuangan seperti fatwa mengenai akad murabahah, mudarabah, musyarakah, dan lain-lain. Nah, inisiatif kedua yaitu penguatan infrastruktur keuangan syariah. Bank Indonesia berupaya memperkuat infrastruktur yang mendukung ekosistem perbankan syariah. Meliputi yang pertama yaitu sistem pembayaran syariah. Untuk mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, Bank Indonesia terus memperbaiki infrastruktur sistem pembayaran. Ini termasuk pengembangan instrumen syariah dalam pembayaran digital, serta interkoneksi antar bank syariah dengan sistem pembayaran nasional. Selanjutnya yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau disingkat LPS Syariah. Bank Indonesia berperan dalam memastikan bahwa bank syariah juga memiliki akses terhadap LPS yang menjamin simpanan nasabah di bank syariah. Selanjutnya yaitu Pasar Uang Antar Bank Syariah atau PUAS. Bank Indonesia mengembangkan pasar uang antar bank syariah sebagai instrumen untuk pengelolaan likuiditas jangka pendek antar bank. Ini penting untuk memastikan stabilitas likuiditas bank syariah. Nah, inisiatif ketiga yaitu peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Bank Indonesia telah menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Dengan cara yang pertama yaitu edukasi publik melalui media. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah sering melakukan kampanye edukasi melalui media massa, media sosial, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk dan layanan syariah. Selanjutnya yaitu program edukasi di sekolah dan perguruan tinggi.
Bank Indonesia mendorong masuknya materi tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum di berbagai institusi pendidikan. Program-program magang di lembaga keuangan syariah juga digalakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa. Inisiatif keempat yaitu dukungan likuiditas dan stabilitas bank syariah. Bank Indonesia memastikan bahwa bank syariah memiliki akses terhadap berbagai instrumen likuiditas, terutama untuk menjaga stabilitas operasional dan mengelola risiko likuiditas. Nah, beberapa instrumen likuiditas syariah yang disediakan antara lain yang pertama yaitu Fasilitas Pembiayaan Likuiditas Syariah atau FPLS. Nah, FPLS adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan likuiditas darurat kepada bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Ini adalah instrumen pasar uang syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu alat kebijakan moneter berbasis syariah untuk mengatur likuiditas di pasar. Nah, inisiatif kelima yaitu pengembangan produk inovatif di perbankan syariah. Bank Indonesia terus mendorong inovasi produk di sektor perbankan syariah agar dapat bersaing dengan produk perbankan konvensional. Beberapa produk inovatif yang telah dikembangkan adalah pertama, kartu kredit syariah atau kartu pembiayaan syariah. Nah, kartu ini mempunyai fungsi serupa dengan kartu kredit konvensional, namun berbasis prinsip syariah. Menggunakan akad ijarah atau card. Selanjutnya yaitu sukuk syariah. Sukuk menjadi instrumen pembiayaan syariah yang sangat penting. Bank Indonesia berperan dalam mendukung pengembangan pasar sukuk baik di sektor pemerintah maupun korporasi. Selanjutnya yaitu tabungan emas syariah. Beberapa bank syariah telah menyediakan produk tabungan emas dengan menggunakan akad syariah. Berbagai bentuk investasi aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, inisiatif keenam yaitu penguatan lembaga zakat, infak, dan wakaf. Bank Indonesia juga mengakui pentingnya integrasi antara sistem perbankan syariah dengan pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf. Bank Indonesia berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk memastikan dana sosial dapat dikelola secara produktif melalui perbankan syariah. Beberapa inisiatif yang diambil meliputi pertama yaitu digitalisasi pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Bank Indonesia mendukung penggunaan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan berwakaf melalui platform digital yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu wakaf uang dan pembiayaan produktif. Bank Indonesia mendorong pengembangan produk wakaf uang yang dapat diinvestasikan secara produktif melalui bank syariah untuk membiayai berbagai proyek sosial dan ekonomi. Nah, inisiatif ketujuh yaitu pengembangan keuangan syariah digital dan fintech syariah. Untuk merespon tren digitalisasi, Bank Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi pengembangan fintech syariah yang dapat membantu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional. Nah, beberapa langkah yang telah diambil oleh Bank Indonesia adalah pertama yaitu regulasi untuk fintech syariah. Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan regulasi yang mengatur operasional fintech berbasis syariah, termasuk peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah. Selanjutnya yaitu kolaborasi fintech dan bank syariah. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk berkolaborasi dengan fintech dalam mengembangkan produk dan layanan berbasis digital
yang lebih inklusif dan sesuai syariah. Nah, inisiatif ke-8 yaitu peningkatan kerjasama dalam internasional. Bank Indonesia aktif dalam memperkuat kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional untuk memperluas jaringan serta akses kepada teknologi dan juga praktik terbaik di bidang perbankan syariah. Nah, beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah yang pertama yaitu Islamic Financial Service Board atau IFSB. Bank Indonesia berkolaborasi dengan IFSB untuk mempromosikan standar pengawasan dan pengaturan di sektor keuangan syariah. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan Islamic Development Bank atau IDB. Dalam rangka mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Bank Indonesia bekerja sama dengan IDB dalam berbagai proyek pembiayaan syariah. Nah, inisiatif ke-9 yaitu mendorong konsolidasi bank syariah. Salah satu inisiatif penting yang diambil adalah mendorong konsolidasi di antara bank-bank syariah, terutama bank syariah milik BUMN, agar menjadi lebih efisien dan kompetitif. Nah, contoh nyata dari inisiatif ini adalah penggabungan 3 bank syariah BUMN. Yang pertama yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Konsolidasi ini diharapkan dapat menghasilkan bank syariah yang lebih besar, lebih kuat, dan mampu bersaing di pasar internasional. Nah, inisiatif ke-10 yaitu pemberdayaan UMKM melalui perbankan syariah. Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk lebih berperan aktif dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat UMKM. Melalui akad-akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah diharapkan dapat membantu meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan yang lebih terjangkau dan adil. Pemberdayaan UMKM melalui perbankan syariah meliputi beberapa aspek, antara lain yang pertama yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil atau musyarakah dan mudarabah. Dalam skema ini, Bank Syariah memberikan modal kepada UMKM berdasarkan prinsip bagi hasil. Keuntungan atau kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dan UMKM. Skema ini memberikan fleksibilitas kepada UMKM karena pembayaran tidak bersifat tetap dan disesuaikan dengan keuntungan yang dihasilkan. Yang kedua yaitu produk pembiayaan tanpa riba atau murabahah dan ijarah. Perbankan syariah menawarkan produk pembiayaan yang tidak melibatkan bunga seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati atau ijarah yang berarti sewa guna usaha. Nah, ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh aset atau modal kerja tanpa harus terbebani bunga sehingga lebih ringan secara finansial. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pendampingan usaha. Banyak bank syariah yang tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menyediakan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ini mencakup peningkatan keterampilan manajerial, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Nah, yang keempat yaitu akses lebih luas ke pasar halal. Melalui perbankan syariah, UMKM dapat lebih mudah terhubung dengan ekosistem pasar halal yang semakin berkembang, baik di dalam negeri maupun internasional. Produk UMKM yang sudah memenuhi standar halal bisa lebih mudah dipasarkan melalui jalur distribusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang kelima yaitu penjaminan modal
modal atau kafalah. Perbankan syariah juga bisa memberikan layanan penjaminan atau kafalah di mana bank syariah berperan sebagai penjamin bagi UMKM yang ingin mendapatkan modal dari pihak ketiga. Ini memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan tambahan dengan jaminan dari bank. Nah, yang keenam yaitu inklusi keuangan. Perbankan syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang merasa kurang nyaman atau enggan menggunakan produk-produk perbankan konvensional karena adanya unsur bunga. Dengan prinsip syariah, lebih banyak pelaku UMKM, termasuk yang berasal dari masyarakat Muslim, dapat terlibat dalam sektor keuangan formal. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melalui berbagai inisiatif strategis yang telah diuraikan, Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan bahwa perbankan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, serta berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan prinsip syariah. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan bagi kalian semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.